Halo semuanya, perkenalkan saya Adriana Florinda Paila dari Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang protein. Mari kita belajar tentang protein. Protein adalah molekul-molekul yang tersusun atas unit-unit kecil yang disebut asam amino. Sebelum ke protein, mari kita bahas dulu apa itu asam amino. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan 4 lengan yang mengikat atom H, gugus amina, karboksil, dan rantai samping. Saat dalam air, gugus amina akan berubah menjadi ion. Rantai samping pada amino sangat bervariasi, bahkan variasinya itu mencapai ratusan. Protein terdiri dari gabungan asam amino. Antara asam amino satu dengan yang lain dihubungkan dengan ikatan peptida, lalu beberapa buah rangkaian asam amino disebut dengan rangkaian polipeptida. Yang berikut struktur protein. Yang pertama, protein primer itu adalah asam amino yang memanjang, bentuknya linear. Kedua, struktur sekunder terdiri dari beberapa lipatan akibat interaksi antara atom. Ada 2 bentuk yaitu alpha helix dan beta sheet. Struktur tersier adalah gabungan antara struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Struktur kuartener yaitu gabungan dari beberapa struktur tersier yang membentuk unit protein yang lebih besar. Selanjutnya, ciri-ciri protein. Yang pertama, protein mengandung unsur nitrogen, karbon, oksigen, dan hidrogen. Yang kedua, memiliki berat molekul 5.000 sampai 1 juta. Yang ketiga, protein merupakan komponen utama sel. Yang keempat, protein meliputi 50% berat dinding. Berikutnya klasifikasi protein. Ada 2 yaitu globular dan serat. Globular adalah protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks dan banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya enzim, albumin, globulin, dan protamin. Serat yang merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang, biasanya bersifat tidak larut air dan berperan dalam pembentuk struktur tubuh, contohnya fibroin dan keratin. Yang berikut fungsi protein. Fungsi protein yang pertama, regulator, contohnya hormon insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Yang kedua, biokatalisator, contohnya itu protein yang berfungsi mempercepat reaksi pada tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Yang ketiga, reseptor yang bertindak sebagai situs yang mengikat berbagai enzim hormon dan nutrisi. Mereka mengatur alur nutrisi dalam sel. Yang keempat, struktural, contohnya keratin yang terdapat pada kuku dan bulu ayam. Yang kelima, transport, contohnya hemoglobin. Yang keenam, kontraktik, contohnya aktin dan miosia. Yang ketujuh, protein cadangan. Protein ini disimpan untuk proses metabolisme, contohnya albumin dan kasein. Yang terakhir, denaturasi. Denaturasi adalah perubahan terhadap struktur sekunder atau tersier protein. Faktor denaturasi protein ada perubahan pH, panas, radiasi, pelarut organik, garam dalam logam berat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.